Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Tanya Jawab COVID-19 dan kita akan menjawab pertanyaan Anda seputar Corona dan COVID-19 melalui akun media sosial. Anda bisa mengajukan pertanyaan Anda, diajukan melalui direct message kepada kami di @sapa_indonesia_kompas_tv di Instagram. Dan juga Anda nanti bisa menghubungi kami melalui telepon di 02153660500. Pagi hari ini kami menghadirkan dokter spesialis paru dari Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Hermawan Setianto via sambungan Skype untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar Corona. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Timothy dan pemirsa di rumah. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami dalam Tanya Jawab COVID-19, Dokter. Kita langsung saja, Dok, ke sejumlah pertanyaan yang sudah diajukan kepada kami melalui akun Instagram kami. Yang pertama, pertanyaannya ada dari @alimi.al. Apakah virus COVID-19 ini bisa beranak pinak? Berapa jumlah virus yang keluar dalam sekali batuk, Dok? Baik, Mas Timothy. Jadi tepatnya adalah virus ini bisa bereplikasi ya, bisa memperbanyak dirinya sendiri. Betul. Kita ketahui bahwa virus adalah mikroorganisme aseluler yang menginfeksi makhluk lain. Jadi untuk berkembang biak memang butuh host atau butuh inang. Jadi dia mengambil materi genetik makhluk hidup lain. Ketika virus itu masuk menginfeksi sel, maka dia akan mengambil bahan-bahan dari sel itu, termasuk enzimnya, asam nukleatnya dan yang lain-lain, untuk membantu dia bereplikasi. Jadi memang bisa bertambah banyak. Nah, berapa banyak virus yang dikeluarkan ketika dia batuk? Dari kajian ilmiah itu dikatakan ketika orang batuk itu sekitar 3.000 droplet atau persikenik. Nah, lebih banyak lagi kalau bersin, Mas Timothy. Itu bisa sampai sekitar 5.000-an droplet. Dan itu setiap dropletnya dipastikan kalau memang orang tersebut positif gitu ya, akan mengandung virus tersebut ya, Dok? Ya, tentunya kalau memang ada virusnya ya bisa jadi dalam setiap dropletnya bisa mengandung virus. Baik, itu yang harus kita antisipasi. Kita ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Dari @fania_beauty_skincare ini. Mohon informasinya, Dok, bagaimana virus ini dianggap lebih berbahaya ketimbang penyakit lain seperti influenza, SARS, TBC, kanker, dan bahkan HIV, AIDS. Mohon penjelasannya. Ya, baik. Jadi, seperti kita ketahui, virus ini kan gejalanya COVID ini bervariasi, ya Mas ya. Bisa dari ringan sampai berat. Yang 15% kurang lebih ya, bisa sedang sampai berat, bahkan 5% menjadi kasus yang fatal, artinya bisa menyebabkan kematian. Nah, ini barangkali yang ditakuti ya dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita bandingkan dengan flu biasa misalkan, jadi kalau flu biasa biasanya kan gejalanya ringan ya, cuma batuk, demam, nyeri tenggorokan, demam ringan, yang biasanya sembuh dalam 3-5 hari. Nah, kemudian TB. Sebenarnya yang kalau kita mau objektif, yang kita lebih takut sebenarnya adalah TB. Kalau kita lihat angka kematiannya di Indonesia itu 67.000 per tahun TB ini. Hanya mungkin karena penyakit TB ini tidak langsung menyebabkan kematian, jadi bisa meninggal karena TB tapi lama prosesnya. Jadi tidak terlalu mungkin tidak terlalu ditakuti ya. Tapi sebenarnya ini masalah untuk kita karena kita negara dengan ranking 3 terbesar di dunia untuk angka TB. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan yang lain tentang misalkan SARS ya, yang pernah terjadi di 2003 ya kalau misalnya. Memang angka kematiannya cukup tinggi, sekitar 8-10% kalau tidak salah ya. Tetapi transmisinya tidak seperti COVID ini. Kalau COVID kan kita lihat dalam beberapa bulan sudah menjadi wabah global ya, sudah menjadi pandemi ya. Jadi kalau meskipun angka kematiannya ya relatif rendah dibanding SARS yang pertama, tapi transmisinya yang cukup cepat. Nah, kemudian penyakit yang lain misalkan dengan HIV ya, HIV juga sama ya, penderita HIV tidak langsung meninggal. Jadi bisa saja menyebabkan kematian, tapi jangka waktunya lama. Dan transmisi itu juga tidak semudah COVID ya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya, Dok. Dari @Clara Desita. Bagaimana, Dok, menjaga agar paru-paru kita ini tetap sehat terhadap virus corona meskipun virus sudah masuk ke dalam tubuh? Terima kasih banyak. Silakan, Dok.
Ya baik, jadi memang secara umum adalah menjaga daya tahan tubuh kita yang pertama tentu dengan asupan makanan yang cukup gizi yang berimbang, cukup kalori, cukup protein, cukup karbohidrat. Apalagi protein untuk dasar pembentukan antibodi. Kemudian cukup istirahat tentunya ya. Kemudian rajinlah atau seringlah berolahraga untuk menjaga kebugaran kita, ya untuk melatih pernapasan kita juga ya. Kemudian tentu sirkulasi atau ventilasi di rumah kita, di lingkungan kita juga harus terjaga dengan baik. Dan ada hal lagi yang mungkin perlu diperhatikan bahwa hindari hal-hal yang merusak paru kita. Contohnya adalah asap rokok ya. Jadi merokok itu memang bisa membuat bersihan mukosiliar kita terganggu. Ya, jadi epitelium torak kita itu fungsinya ada yang seperti sapu, menyapu materi, misalkan virus atau bakteri yang masuk ke dalam badan kita. Tapi ketika terkena asap rokok, epitelium torak itu bisa gundul. Jadi fungsi sapunya itu juga akan relatif berkurang. Kemudian asap rokok juga bisa menyebabkan inflamasi kronik atau radang kronik yang tentunya akan mengganggu mekanisme pernapas kita atau memudahkan virus atau bakteri masuk ke dalam saluran napas kita. Mungkin secara umum itu. Ya, jadi ada beberapa langkah yang tidak hanya untuk meningkatkan imunitas saja, itu tentu diambil, tapi juga beberapa hal yang harus dihindari juga agar tidak lebih lemah gitu dan tidak lebih rawan kondisi paru-paru kita ya. Baik, dokter, kita akan jeda sebentar. Nanti setelah jeda kita akan menjawab sejumlah pertanyaan dari penelpon yang akan menghubungi kami. Anda bisa menghubungi kami sekarang di 021 5366 0500. Nanti Dr. Hermawan akan menjawab pertanyaan Anda usai jeda berikut.